Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwati, para jamaah Masjid Nurul Hidayah dan para pemirsa FB sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam Kitabut Tauhid. Ikhwati azakumullah, pada pembahasan kita di subuh hari ini kita masuk ke dalam bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Bab ini, ikhwati azakumullah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dimulai oleh muallif rahimahullahu ta'ala dengan sebuah firman Allah ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat ke-60 sampai ke-62. Jadi beliau membuat judul bab ini dengan sebuah ayat. Ya. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa beliau ingin menjelaskan tentang perkara yang ada di dalam ayat ini menurut semua pembahasan tafsir, ya, semua pembahasan tafsir yang mu'tamad, yang dipegang oleh para ulama, sehingga kesimpulannya bukan kesimpulan yang beliau putuskan sendiri, ya, tetapi beliau menyerahkan keputusan terhadap bab ini dengan penafsiran-penafsiran para ulama di dalam ayat ini. Walaupun kita sering membahasakannya atau kita membahasakannya di dalam kajian kita adalah bab tentang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ikhwati jazakumullah, di antara pembahasan akidah adalah bahwa kita meyakini tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan. Itu ada tiga makna di situ. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, yang memiliki makhluknya. Kemudian yang ketiga adalah Allah yudabbir, Allah lah yang mengatur kehidupan makhluknya. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur kita. Inilah sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu terpuji dengan segala pujian, dengan sifatnya itu apa? Rabbul Alamin. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Dialah Allah Ta'ala yang memiliki alam semesta. Kemudian dialah Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Karena itu semua aturan yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia ini, yang salah satu di antara ciptaan Allah adalah Allah turunkan aturan yang mengatur kehidupan kita. Allah turunkan para rasul, dan kemudian Allah sertakan di setiap rasul tersebut kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul tersebut untuk menjadi pengatur kehidupan kita. Maka tidak ada kesejahteraan, tidak ada kenikmatan, tidak ada ketentraman kecuali orang berpegang di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karenanya kita wajib untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam bab ini
Allah menceritakan tentang fenomena kehidupan manusia, di mana manusia meninggalkan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, alam tara, apakah tidak tara engkau perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak perhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yaz'umuna, yang mereka menyangka. Jadi di sini mereka menyangka annahum, bahwa sesungguhnya mereka amanu bima unzila ilaika, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Ya. Jadi mereka, engkau perhatikan ada di dalam umat-umatmu itu orang-orang yang mengklaim, ya, mengatakan bahwa mereka beriman kepada engkau wahai Muhammad. Mereka beriman kepada engkau dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Dan para ulama menyebutkan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua, yaitu Alkitab wal hikmah. Ya, sebagaimana firman Allah taala, Allah katakan, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, berarti apa? Al-Qur'anul Karim, wal hikmata, dan hikmah. Jadi kamu dapatkan di antara manusia itu ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada engkau wahai Muhammad. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Kami beriman kepada Al-Qur'an, kami beriman kepada sunnah, ya. Dan kita dapatkan dari mulut-mulut manusia orang-orang yang berkata demikian. Kami ini orang Islam. Kami ini ikut Al-Qur'an. Kami ini ikuti As-Sunnah, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian juga wa ma unzila min qablika, dan mereka juga mengatakan kami percaya, beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau. Jadi kami juga beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Mereka mengaku demikian, ya. Mereka mengaku demikian. Namun apa yang terjadi? Ya, setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami beriman kepada Al-Qur'an, kami beriman kepada As-Sunnah, tetapi kemudian aluhum, ya, tukadzibu aqwalahum. Jadi perbuatan mereka mendustakan ucapan mereka. Ucapan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, kami beriman kepada Al-Qur'an, kami beriman kepada Sunnah. Namun perbuatan-perbuatan mereka mendustakannya. Dengan apa? Allah katakan, yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Di mana mereka menginginkan untuk mengambil hukum. Yatahakam artinya mendatangi seseorang untuk menjadikan ucapan-ucapan mereka sebagai hukum, ya. Yatahakamuna, mereka menjadikan hukum ila at-taghut, kepada at-taghut. Memang pembahasan ini sering diidentikan dengan pembahasan yang sangat sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Ketika kita membahas taghut ini, maka ini pembahasan yang sensitif, ya. Di mana kita hidup sekarang ini di negeri-negeri kita memiliki undang-undang, memiliki aturan-aturan yang banyak di antara aturan-aturan itu berselisih dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati jazakumullah, Allah katakan mereka berhukum kepada taghut. Ya, taghut ini dalam istilah bahasa adalah ma yatazawazul had, sesuatu yang melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas. Ini makna taghut secara bahasa, ya. Karenanya masing-masing di alam semesta ini batasannya ada, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, batasan air itu adalah di permukaan bumi, ya. Di pinggir-pinggir pantai, di pinggir-pinggir sungai, ini batasan air, ya. Batasan air. Namun terkadang air ini melampaui batasnya.
Ya, sebagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, di mana air melampaui batasnya. Lama taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kata Allah, ketika air itu telah melampaui batasannya, batasan air pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir pantai. Tapi lamma taghal ma'u, ketika air itu melampaui batasnya, jadi sudah melampaui pinggir-pinggir pantai, naik ke atas permukaan bumi, ya, bahkan sampai kepada gunung-gunung, menenggelamkan gunung-gunung, sehingga air ini melampaui batasnya. Hamalnakum fil jariyah, maka kami bawa engkau, wahai Nuh dan kaum-kaum yang beriman, di atas perahu. Ya. Nah, ini secara bahasa. Jadi tagha itu sesuatu yang melampaui batas. Namun secara istilah, ya, istilah para ulama, taghut itu adalah kullu hukmin khalafa hukma rasulihi. Ya. Setiap hukum, setiap aturan-aturan yang menyelisihi hukum Rasulnya. Ya. Setiap aturan-aturan yang kita buat yang melampaui atau menyelisihi hukum Rasul. Ya. Ini makna taghut yang dimaksudkan di dalam firman Allah Ta'ala tersebut. Ya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya, ikhwati azzakumullah, ada dua. Ya, ada dua. Hukum taghut itu ada dua. Yang pertama adalah orang berhukum dengan akal pikirannya yang tidak dilandasi ilmu. Ya. Dia muslim, ya, dia muslim, tapi ketika dia menetapkan hukum, dia berhukum dengan akalnya. Imma karena dia jahil, karena dia tidak punya ilmu tentang hukum syariat, sehingga keputusan-keputusan yang dia buat bila ilmin, tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu, ya. Jadi dia beristihad atau bahkan mungkin serampangan ketika ditanya tentang hukum-hukum syariat, kemudian dia menjawabnya asal saja, ya, tanpa ilmu, ya. Maka ini menyebabkan seseorang itu menderita, ya, sebagaimana disebutkan dalam kisah seorang sahabat yang pergi di dalam sebuah perjalanan, kemudian jatuhlah batu di atas kepalanya, sehingga kepalanya ini menjadi terluka dengan batu tersebut, dengan terluka yang sangat parah. Lalu kemudian dia tertidur dan kemudian dia janabah, dia bermimpi, ya, mimpi basah, ikhtilam. Dia mimpi basah sehingga dia mendapatkan dirinya junub. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang ada di sekitar itu. Dia mengatakan, apakah kalian mendapatkan bagiku rukhsah untuk tidak mandi? Ya, karena dalam keadaan junub. Ya. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, kamu harus mandi, ya, karena kamu junub. Maka kemudian, ikhwati azzakumullah, mandilah sahabat ini, ya, karena kepalanya luka yang parah. Ketika luka itu terkena air, maka bertambah parahlah dan kemudian meninggallah sahabat ini. Ketika ini dikonfirmasikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan tentang perkara tersebut, qatalahumullah. Kata Rasulullah, mereka telah membunuhnya, dan mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Ya. Di sini sahabat ini meninggal sebab dia mandi. Ya, sebab dia mandi, bukan dia ditusuk oleh teman-temannya, bukan dia dipukuli sampai mati, tidak. Tetapi sebab dia mandi ini akibat sebuah fatwa, ya, sebuah kesimpulan hukum yang tidak dilandaskan ilmu. Tidak dilandaskan ilmu, sehingga sahabat ini pun mandi, dan sebab mandinya ini disebabkan fatwa dari teman-temannya tadi yang tidak dilandaskan kepada ilmu, maka dia pun kena bencana, yaitu dia meninggal dengan sebab tersebut. Ini namanya apa? Berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Itu disebut juga berhukum dengan taghut. Yang kedua, mereka mengetahui, ya, punya ilmu bahwa inilah hukum Allah.
bahwa ini aturan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian mereka mengenyampingkan hukum tersebut, memilih hukum lain, ya. Sebagaimana disebutkan tentang asbab nuzul dari ayat yang tadi kita sebutkan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dikatakan asbab nuzul di ayat tersebut adalah kan waqala asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahud, ya, kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahud khusumah. Jadi ada perselisihan, pertentangan antara seorang laki-laki Yahudi dengan seorang laki-laki dari kalangan munafik, dari kalangan orang munafik. Faqala al-yahudiyyu, berkatalah orang Yahudi tersebut, natahakamu ila Muhammadin, kalau begitu kita selesaikan urusan ini, kita bawa hukumnya kepada hukum Muhammad, ya. Orang Yahudi ini mengatakan, kita tidak ketemu nih permasalahan yang kita perselisihkan, maka kita bawa hukum ini kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad. Mereka tidak mengatakan Rasulullah itu Nabi dan Rasul, karena mereka tidak beriman, ya. Tetapi mereka menyebutnya Muhammad, dan mereka tahu bahwa Rasulullah sebenarnya adalah seorang Rasul, sehingga hukumnya benar, ya. Sehingga orang Yahudi ini mengatakan, kalau gitu kita jadikan Muhammad sebagai hakim dalam urusan kita, ya. Kemudian karena orang Yahudi ini arafa annahu la ya'khudhu, ya, ar-rishwah, karena mereka tahu Rasulullah SAW, Muhammad SAW ini tidak akan bisa disuap, ya, tidak mengambil rishwah, tidak mengambil suap. Maka udah diberikanlah hukum kepada Muhammad SAW tersebut. Wa qala al-munafiqu, berkatalah orang munafik, natahakamu ilal yahud, ya. Justru kata orang Yahudi ini, kata orang munafik ini, enggak, kita jangan berhukum kepada hukum Nabi Muhammad SAW, kita berhukum kepada orang Yahudi, ya. Jadi orang Yahudi, orang munafik tahu bahwa Rasulullah itu benar. Mereka tahu, ya, berilmu, mengetahui bahwa Rasulullah benar, hukumnya benar, ya. Tetapi mereka mengetahui kalau mereka berhukum kepada hukumnya Muhammad, maka mereka akan rugi, atau mereka akan kalah di dalam kasus tersebut, ya. Mereka tahu, oh, kalau kita pakai hukum Muhammad ini akan rugi, karena Muhammad ini tidak bisa disuap, ya. Kalau begitu kita cari saja orang Yahudi yang kita anggap baik, ya, kita berhukum kepada hukum dia, ya. Kenapa? Li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah, karena mereka tahu ini sebahagian orang Yahudi ini menerima rishwah, ya, menerima suap, ya. Fattafaqa, maka keduanya bersepakat an ya'tiya kahinan min Juhainah, ya. Maka keduanya akhirnya enggak sepakat juga kepada Nabi Muhammad, enggak sepakat kepada orang Yahudi juga enggak sepakat. Akhirnya mereka datang kepada seorang dukun min Juhainah, dari Bani Juhainah atau dari kampung Juhainah. Mereka mendatangi seorang dukun untuk menyelesaikan urusan mereka. Fayatahakama, maka keduanya pun mengambil hukum dari hukum dukun tersebut, ya. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, ya. Apakah tidak engkau perhatikan wahai Muhammad tentang orang-orang yang mereka tahu bahwa engkau ini benar, ya. Engkau ini seorang nabi, hukum engkau adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan ilmu mereka tadi bahwa Rasulullah itu benar, mereka tetap saja tidak mau mengambil hukumnya Nabi Muhammad SAW, tetapi justru mengambil hukum kepada selain Rasulullah SAW. Ikhwati yazakumullah, para ulama mengatakan ungkapan alam tara ilal ladzina yaz'um, jadi a di sini adalah huruf istifham. Apakah engkau tidak perhatikan, ya. Di sini tidak dikatakan alladzina
la yatahakamuna. Jadi dikatakan langsung alladzina la yatahakamuna dengan nafi, ya, orang yang tidak berhukum, tetapi dikatakan apakah kamu tidak memperhatikan. Maka kata para ulama ini lebih mengungkapkan ungkapan yang lebih kuat, ya. Jadi bukan hanya menafikan tetapi juga memberikan satu kesadaran bahwa ada fenomena ini di tengah masyarakatnya, orang-orang yang menyangka diri mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ikhwati azakumullah. Maka ya, kita kembali kepada ayat tadi. Maka dikatakan waqad umiru an yakfuru bihi, padahal Allah ya telah perintahkan, mereka telah diperintahkan an yakfuru bihi, untuk mengkufuri, untuk tidak beriman kepada hukum-hukum selain hukum Allah Ta'ala tersebut, selain hukum Rasulullah SAW. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengkufuri, mengingkari semua hukum selain hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi inilah makna tauhid, ya. Makna tauhid itu isbat wan nafi. Kita mengisbatkan hukum Allah dan menafikan hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa ayatnya? Ya tadi Allah katakan waqad umiru ay yakfuru bihi, dan kalian dan mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri terhadap hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya. Kenapa? Karena diketahui bahwa hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak akan memberikan kebaikan. Tidak akan memberikan kebaikan, ya. Karenanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasib mereka dengan diri mereka sendiri. Sering kita katakan, ikhwati azakumullah, para pemirsa sekalian, banyak orang menggunakan ayat ini, sering dinasihatkan kepada orang-orang yang malas bekerja, ya, dengan katakan Allah tidak merubah nasib kamu sampai kamu merubah nasib kamu sendiri, ya. Jadi prinsipnya ayat ini sering digunakan untuk masalah perbuatan negatif yang diinginkan menjadi positif, ya. Jadi ada orang yang punya perilaku negatif, kemudian kita katakan kamu tidak akan berubah dari sikap negatifmu itu kalau kamu tidak merubah dirimu untuk menuju ke yang positif, ya. Tetapi sesungguhnya ikhwati azakumullah, kalau kita membuka tafsir para ulama tentang ayat ini adalah dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd sesungguhnya maknanya adalah, kata para ulama, dan ini muttafaq, ya, muttafaq, maknanya disepakati oleh semua ulama tafsir. Kita bisa buka di tafsir para ulama. Makna ayat itu adalah Allah tidak merubah nasib kalian wahai manusia, wahai hambaku, kata Allah, dengan semua kebaikan. Kalian itu sudah ditakdirkan baik, ya, diberikan kebaikan, ya. Diberikan kebaikan dengan kesejahteraan, kemakmuran, ya, selagi kalian membawa atau mengikuti perintahku, kata Allah. Selagi kalian menjadikan hukumku, ya, aturanku, mengikuti aturan Rasulku, maka mesti kalian akan hebat, kalian akan menang, kalian akan makmur, ya, kalian akan menjadi yang terbaik. Tetapi kalian merubah nasib kalian sendiri, ya. Kalian merubah nasib kalian sendiri menjadi menderita, menjadi terpuruk, menjadi terkalahkan, ya, menjadi kena musibah. Kenapa? Karena kalian telah merubah hukum-hukum Allah Ta'ala tersebut bi anfusikum, ya, bi anfusihim, dengan jiwa-jiwa kalian, dengan nafsu-nafsu kalian, ya, dengan hawa nafsu kalian rubah hukum-hukum Allah Ta'ala tersebut, sehingga berubahlah nasib kalian. Kita punya undang aturan Allah, lalu kita cari aturan-aturan lain, ya. Kita disuruh oleh
Rasulnya jangan mendatangi dukun, jangan percaya kepada dukun. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kata Rasulullah, jangan kalian datangi dukun. Jangan kalian bertanya kepada dukun tersebut. Ya, karena kata Rasulullah, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi orang-orang yang mengaku-ngaku. Arraf itu artinya orang-orang yang sok tahu. Ya, dalam bahasa kita orang pintar katanya. Ya, orang pintar. Arraf yang ngaku-ngaku mengetahui perkara-perkara gaib, terjadi begini, terjadi begitu, ya. Kemudian fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut. Dia bertanya kepada dukun tersebut, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan jawaban dukun tersebut. Ya, petuah-petuahnya dilakukan, ya, dilaksanakan, maka kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad. Ya. Kita punya syariat aturan Allah, tapi kita justru bertanya kepada dukun. Ya. Maka ini yang terjadi. Ya. Padahal yang melakukan itu adalah orang-orang yang mengaku apa? Mencintai Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan lain-lain sebagainya. Padahal Allah sudah perintahkan untuk mengkufuri itu. Maka berubahlah nasib itu menjadi menderita, menjadi terpuruk. Ya. Kemudian ikhwati jazakumullah, wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Namun syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dhalalan dengan sesat ba'idan yang sangat jauh. Ya. Para ulama menyebutkan syaitan di sini adalah ala kulli jinsaini, yaitu di atas dua jenisnya, yaitu syayatinul insi wal jinni, setan-setan manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Jadi ada orang yang sudah mau berhukum kepada Al-Quran, menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, datanglah setan-setan mengganggu mereka, membisikin mereka. Setan-setan ini bisa berupa manusia, ya, bisa berupa setan beneran, jin. Ya. Dirayulah orang tersebut, kita bagusan begini, bagusan begitu, ya. Daripada hukum begini sulit, mendingan kita begini begitu. Lalu mereka mengikuti hukum-hukum, rayuan-rayuan dari setan-setan tersebut. Ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan di setiap nabi-nabi tersebut ada musuh-musuh. Ya. Musuh-musuh para nabi tersebut yaitu syayatinil insi, setan-setan dari manusia, wal jinni, dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din, yang setan-setan ini selalu membisik-bisikkan, ya, antara sebahagian dengan sebahagian yang lain, dibisik-bisikkan zuhrufal qaul, ya. Jadi ucapan-ucapan yang indah-indah, yang menawan, yang hebat. Tapi ujung-ujungnya adalah ghurura, menipu, ya, menipu. Karena di sini disebutkan oleh para ulama, mereka menyesatkan itu dengan dhalalan ba'ida. Dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Maksudnya apa? Kesesatan itu tidak langsung, ya, bertahap, pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai dia betul-betul lepas dari hukum Allah, hukum Rasul tersebut. Jadi bukan semata-mata langsung keluar dari ajaran Islam, enggak. Dikit-dikit diselempangkan, sedikit dilempangkan, sedikit disempangkan, di pelan-pelan, pelan-pelan, sampai sejauh-jauhnya dia tersesatkan. Ikhwati azakumullah, kemudian hukum Allah dan hukum Rasul. Hukum Allah di sini, hukmullah di sini, hukum Allah ini ada dua, ya. Ada dua, yaitu hukmun qauniyun, hukum qauni, dan hukum syar'iyyin, hukum syar'i. Hukum qauni itu artinya sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini. Bisa baik, bisa buruk. Dalam pandangan kita manusia, ya. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian ini adalah ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Ya, adapun hukum syar'i ini jelas baik.
Ya, tidak ada di dalam hukum syariat kecuali kebaikan. Ya, dan kita disuruh berhukum dengan hukum Allah, baik yang kauni maupun yang syar'i tadi. Artinya kalau kita datang sakit, maka kita disuruh berobat. Disuruh berobat. Ini kauni. Jadi sakit, musibah seperti sekarang ini musibah wabah COVID-19, ini merupakan hukmullah, ketetapan Allah, hukum Allah atas manusia. Ada yang bertanya, bagaimana kita mengikuti hukum Allah sementara hukum Allah ini adalah merupakan keburukan? Terjadi gempa, terjadi kehancuran. Maka dikatakan oleh para ulama, seperti seorang ayah yang menjewer anaknya, yang menjewer anaknya gara-gara anaknya ini melakukan sebuah kesalahan. Menurut anak tersebut, jeweran orang tua ini adalah merupakan keburukan karena dia merasakan sakitnya. Ya. Namun apa yang diinginkan orang tua dari barikan jeweran tersebut supaya anak ini tidak kembali melakukan perbuatan itu lagi. Ya, supaya dia jera. Ya. Supaya dia jera untuk melakukan hal tersebut. Ya. Karenanya di dalam hukum syariat dikatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan apabila mereka mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya, ya. Maka potonglah tangannya. Maksudnya telapak tangannya. Ini dari sisi manusia dianggap buruk, ya, karena menimbulkan cacat dan sebagainya. Namun di balik semua itu ada tujuan, ya, yaitu apa? Sebagai nakala, sebagai sebuah peringatan supaya mereka jera, ya, tidak terulang lagi perkara tersebut. Sehingga hukum Allah baik yang terlihat negatif maupun yang terlihat positif, maka sesungguhnya adalah semuanya positif. Maka harus seseorang berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati jazakumullah, yang kedua, muallif rahimahullahu taala menuturkan satu ayat yang lain di dalam surah Al-Baqarah, dan ayat ini ya sebagian kita banyak yang hafal. Allah katakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya, qalu, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini adalah orang yang berbuat baik, ya. Kami ini bukan membuat kerusakan di muka bumi ini, kami ini berbuat baik. Nah, para ulama mengatakan jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Maka kerusakan di muka bumi ini dikatakan oleh para ulama ada dua, yaitu ifsadun ma'nawiyun. Ifsadun ma'nawiyun. Yang kedua ifsadun hissiyun madiyun, ya. Jadi kerusakan yang pertama adalah kerusakan ma'nawi. Kerusakan secara makna, walaupun secara lahiriah mungkin tidak nampak, ya. Apa itu? Yaitu perbuatan maksiat. Perbuatan kemaksiatan, ya. Ini ada orang melakukan perbuatan yang menentang hukum Allah, maka ini disebut dengan melakukan kerusakan. Allah katakan haram lesbi, dia lakukan. Bahkan ikhwati jazakumullah, sebahagian manusia ketika melihat homoseksual ini, ya, lesbi ini, baik gay atau lesbi, ini dianggap tidak berzina, ya, tidak berzina. Orang merasa lebih merasa lebih berdosa kalau melakukan hubungan zina kepada selain jenis, laki perempuan, mereka menganggap itu zina. Tapi ketika sesama laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mereka menganggap itu tidak dizina. Kenapa? Karena mereka menganggap tidak terjadi apa? Tidak terjadi hubungan seksual sebagaimana hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Ya, sehingga mereka menganggap itu halal, ya. Menganggap itu halal dan merasa tidak berdosa. Padahal ikhwati azakumullah, tidak ada perbuatan
homoseksual itu kecuali Allah utus seorang rasul untuk mendakwahinya. Dan tidaklah Allah Ta'ala menurunkan seorang rasul, seorang nabi dalam sebuah kaum kecuali perkara tersebut sangat berat, ya, sehingga harus didakwahi, harus diselesaikan. Maka Allah berikan utusannya, ya. Allah mengutus Nabi Lut, ya, kepada kaum Sodom ini, ya. Ya. Mereka mengatakan, ini daripada kami berzina dengan laki perempuan, mendingan dengan perempuan. Kami ini berbuat baik, ya, berbuat baik. Padahal ikhwati azakumullah, betapa banyak kerusakan yang terjadi akibat perbuatan homoseksual tersebut. Ketika terjadi perbuatan homoseksual, apa yang terjadi? Pertama, ikhwati azakumullah, perbuatan ini tidak memberikan manfaat bagi pelaku tersebut. Misalnya ada laki-laki menikah dengan laki-laki. Tentunya alasannya adalah qada'u syahwat, ya, karena ingin menuntaskan syahwat seksual. Sehingga menikahlah laki dengan laki-laki. Namun kita bertanya, ikhwati azakumullah, di dalam hidup ini apakah ada sesuatu yang kekal? Rasa cinta laki-laki dengan laki-laki ini apakah akan kekal? Mungkin nanti akan ada perseteruan di antara mereka, ya. Kalaupun tidak ada perseteruan, mereka ini satu saat akan berganti menjadi orang tua di esokan hari, ya. Mereka bersenang-senang dengan hubungan tersebut sampai waktunya tua, tidak menghasilkan keturunan, ya. Mana ada hubungan seksual sesama jenis bisa mendatangkan keturunan? Ketika mereka dalam keadaan tua tersebut, tidak ada yang mengasuh mereka, tidak ada lagi anak-anak yang memelihara mereka, maka ini jadi beban sosial. Jadi beban sosial, ya. Dan apabila ini berlangsung secara besar-besaran, ya, orang mengiklankan perkara homoseksual ini secara besar-besaran, maka akan terjadi kehancuran sebuah masyarakat, sebuah bangsa, karena mereka kehilangan generasi, ya. Kehilangan generasi. Jadi betapa besarnya hukum perkara tersebut. Yang karenanya di dalam hukum Islam, sebahagian para ulama menyebutkan bahwa hukum lewat homoseksual itu adalah pelakunya ditangkap dan dibawa ke gedung yang tinggi, kemudian dilemparkan ke bawah sampai mereka mati, ya. Jadi sangat berat perkaranya. Nah, di antara manusia melakukan kerusakan itu dengan mengambil hukum selain hukum Allah. Yang kedua adalah ifsadun hissiyun madiyun, ya, kerusakan yang terlihat, yang nampak, ya, seperti orang mengeksplorasi bumi secara serampangan, menebangi pohon, ya, membuang sampah sembarangan dan sebagainya, sehingga terjadi sumbatan yang menyebabkan banjir, ya, hutan-hutan yang digondoli sehingga tidak ada lagi penahan dari air itu sehingga terus mengalir, ya, konsumsi air yang berlebihan sehingga dataran bumi menurun, ya karena habis air ditarik dengan boros sehingga dataran bumi ini lebih rendah dari lautan. Ketika terjadi hujan, maka air hujan ini tidak langsung terbuang ke laut dan hingga menggenangi bumi, maka terjadilah kerusakan. Nah, ini namanya kerusakan yang sifatnya materi, terlihat. Ini juga dilakukan oleh manusia, ya. Betapa banyak manusia melakukan perkara-perkara tersebut dan mereka menganggap itu sebuah kebaikan, membangun gedung-gedung, ya, membangun tempat-tempat perbelanjaan yang begitu banyak dan sebagainya, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong, ya. Maka ini juga terjadi kerusakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, ya, di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan apa yang terjadi oleh tangan-tangan manusia akibat perbuatan manusia, maka liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, maka dicicipkan kepada mereka sebahagian akibat dari perbuatan mereka tersebut, yaitu diberikan banjir, diberikan gempa, ya, diberikan kabut asap yang membuat sesak napas, ya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada hukum Allah. Jadi Allah kasih sayang, diberikan musibah, ya.
Para ulama mengatakan fil barri wal bahri. Fil barri itu sebagian para ulama menyebutkannya adalah tempat-tempat di kota-kota ya yang di banyak penduduknya. Wal bahri, bahri ini bukan berarti laut ya, bukan berarti laut di laut sana musibahnya ya. Kalau di laut tidak ada yang terkena ya. Tapi yang dimaksud laut di sini adalah kata para ulama yaitu ardun yajri fihi nahru ya. Yaitu setiap tempat di muka bumi ini yang ada aliran airnya seperti sungai ya. Jadi kehidupan manusia yang di pinggir-pinggir sungai dan sebagainya ini adalah bahrun disebut ya. Bahrun. Ya, jadi bahrun di sini bukan laut di laut lepas sana ya, tapi maksudnya adalah setiap daerah-daerah di muka bumi ini yang ada aliran airnya. Nah, itu terjadi musibah kerusakan yang disebabkan oleh manusia merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwati jazakumullah, muallif rahimahullah membawakan kemudian ayat berikutnya yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 50, yaitu apa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah itu yang mereka ambil ya, yang mereka ambil. Ini juga pakai pertanyaannya, apakah hukum jahiliyah yang mereka ambil ya. Dan kita sudah sebutkan tadi kata-kata jahiliyah itu artinya bodoh ya. Kebodohan itu ada dua, ada al-jahlu, ada al-jahalah ya. Al-jahalah artinya karena nggak punya ilmu. Ya, jadi dia karena nggak menuntut ilmu, dia melakukan hukum-hukum selain hukum Allah. Ya. Menganggapnya sebagai hukum Allah padahal bukan hukum Allah. Yang kedua al-jahlu, yaitu mereka tahu bahwa itu hukum Allah tapi mereka berpura-pura tidak tahu. Ya. Pura-pura tidak mengenalnya. Ya. Ya, karenanya para ulama mengatakan jadi hukum di sini ada dua. Yang pertama yaitu hukum-hukum yang dilakukan oleh manusia karena mereka nggak punya ilmu, ya, nggak punya ilmu. Yang kedua mereka punya ilmu tetapi mereka mengambil hukum-hukum lain ya karena menganggap tidak menguntungkan. Ya. Karena itu ikhwati jazakumullah, para ulama menyebutkan berhukum kepada selain hukum Allah itu ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Yang pertama, dia tetap sebagai seorang mukmin. Ya, sebagai seorang mukmin. Ada orang mukmin, orang beriman tetapi tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Dia tetap mukmin. Itu apa? Yaitu dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ya. Untuk melakukannya, tetapi hatinya mengingkari, berjuang untuk menegakkan hukum tersebut. Ya. Dia berjuang dengan segala wasilah untuk menerapkan hukum tersebut. Namun dia tetap berjuang di atas koridor yang dibenarkan oleh syariat. Fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Apabila kalian diberikan ujian maka balaslah dengan ujian yang sama. Ya. Artinya kita berjuang sesuai dengan kondisinya. Kadang-kadang harus mengangkat senjata, kadang-kadang harus dengan pena, kadang-kadang harus dengan suara, kadang-kadang harus dengan perdebatan publik dan sebagainya tentang hukum-hukum Allah Ta'ala ini. Jadi dia tidak ridho sebenarnya dengan hukum tersebut, tetapi mau tidak mau dia berada di situ. Ya seperti kita orang-orang Indonesia ini, yang sekarang hidup di negeri kita Muslim ini, di negeri Indonesia ini, maka kita yakin bahwa di antara hukum-hukum di negeri ini ada yang belum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Namun ini adalah negeri kesepakatan. Di sini hidup berbagai macam agama. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Nasrani, dan semuanya bersepakat untuk mendirikan negeri ini dan menjadikan sebuah hukum yang disepakati. Dan hukum-hukum ini terjadi atas tentunya saling menguntungkan, saling bisa disepakati oleh bersama. Ya. Maka inilah sementara waktu. Ya. Namun ini bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk memaparkan kepada mereka tentang hukum Islam, menjelaskan kepada mereka tentang hukum Islam, ya. Dan kita tetap melakukan taat dengan undang-undang yang ada tersebut sampai kita bisa merubahnya. Kecuali kalau undang-undang itu benar-benar
menunjukkan ifsad, ya, kerusakan yang jelas hukumnya, keharamannya yang dihalalkan, maka ini jelas seorang mukmin tidak boleh mentaatinya. Ya. Ini dia tetap seorang mukmin, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, man mata wala yanwil jihad mata mitatal jahiliyah. Ya, barang siapa yang meninggal dan tidak ada niat untuk memperjuangkan syariat ini, ya, berjihad menegakkan syariat ini, dalam hatinya saja tidak ada niat, dia sudah mau hukum siapa saja yang penting bisa makan, bisa minum, ya, ini beda, ya. Ini ada orang di dalam hatinya niat bahwa hukum Islam itu lebih baik, namun saat ini belum bisa dilaksanakan. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani sesuatu yang dia tidak mampu untuk lakukan, tapi dia berjuang. Maka ini tetap seorang muslim walaupun dia masih berhukum kepada hukum jahiliyah tersebut, ya, karena dia dalam tahap memperjuangkannya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung menghancurkan atau merubah hukum, tapi beliau memperjuangkannya sampai kemudian beliau bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tetapi dia fasik. Ya, dia berhukum kepada hukum selain Allah, tapi dia tidak keluar dari Islam, tapi dia ahlul maksiat, orang yang berdosa besar. Itu seseorang yang meyakini hukum-hukum selain Allah adalah hukum yang batil. Dia tahu hukum-hukum selain Allah itu batil, tidak benar. Namun apabila dia berhukum kepada hukum Allah ini, ya, apabila dia berhukum kepada hukum Allah ini tidak memberikan keuntungan bagi dia, ya, tidak memberikan keuntungan bagi dia, ya, karenanya dia ambil hukum selain hukum Allah karena ini lebih menguntungkan secara duniawi, ya. Tapi dia tahu hukum Allah lebih baik, ya. Tapi untuk urusan dia ini tidak menguntungkan, maka kemudian dia beralih kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang fasik, melakukan dosa besar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah, maka dia adalah fasik. Yang ketiga, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tapi dia kafir. Dia telah menjadi kafir, ya. Itu orang-orang yang meyakini hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, lebih benar, lebih tepat, ya. Hukum Allah ini sudah kadaluarsa. Hukum Allah ini sudah enggak benar lagi. Yang benar hukum manusia. Maka ini adalah faulaika humul kafirun. Jelas dia telah kafir dari aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu posisi kita yang hidup di negeri-negeri yang menerapkan undang-undang selain hukum Allah adalah posisinya mengajarkan, mendakwahkan, kemudian berusaha untuk melaksanakannya apabila itu mampu dilakukan. Apabila tidak mampu dilakukan, dia tidak boleh memaksakan hukum Islam ini secara kekerasan, ya. Bawa senjata, nembakin, melakukan hal-hal yang keras untuk memaksakan undang-undang ini, tidak, ya. Kecuali memang di tempat-tempat yang memang terjadi pertempuran, ya. Tapi di kita ini kita bisa menjelaskannya di forum-forum dakwah, diskusi, ya, sampai mereka terima, ya, sampai mereka terima. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama ini, ya. Jadi orang tidak kita paksa untuk menerima hukum Islam ini, tetapi mereka harus tahu, ya. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas perkara yang diberi petunjuk dengan perkara yang miring, ya. Maka bagaimana kita bisa menjelaskan hukum Islam ini, ya, secara logikanya, secara dalilnya, secara sosialnya, bagaimana pengaruhnya kepada sosial sehingga semua orang bisa menerimanya. Sebab kita tahu, ya, kalau orang-orang yang di luar Islam ini menerima atau mendapatkan pencerahan dari sisi ekonomi mereka, dari sisi keamanan, dari sisi kebaikan hukum tersebut, niscaya akan mereka ambil. Sebagai contoh apa? Kita lihat di zaman sekarang ini banyak bank-bank konvensional yang tadinya mereka menjalankan
sistem-sistem konvensional, setelah melihat hukum ekonomi Islam, ya, dan melihat efek positifnya, mereka pun rame-rame berpindah kepada sistem syariah, ya, sistem syariah. Dan ini nggak perlu dicibir, ini tentunya sebuah keberhasilan, ya, di mana kita bisa menjelaskan prinsip-prinsip Islam ini, hukum-hukum Islam ini dengan benar, ya. Sampai memang saatnya harus diperjuangkan dengan jiwa raga kita, maka itu harus, ya. Tetapi semuanya ada tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan di dalam melaksanakan hukum-hukum syariat itu, dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk menjelaskannya perlahan-lahan, tadarruj, ya, di dalam berdakwah sehingga terlaksanalah hukum-hukum syariat ini, ya. Jadi ada 3 perkara tadi, ya. Yang pertama, orang yang berhukum kepada hukum selain Allah tapi dia tetap seorang mukmin, ya, karena kondisional, ya. Sebab kita ini ketika lahir kita tidak bisa memilih, meminta kepada Allah, ya Allah lahirkan saya di negeri fulan, saya lahirkan di negeri ini, lahirkan di negeri itu, kita bisa memilih, tidak. Tetapi bitakdirillah, dengan ketakdir Allah kita hidup di negeri ini, maka ketika ada hukum-hukum selain hukum Allah Ta'ala tersebut, maka kita harus meyakini hukum Allah lebih afdal, lebih baik, lebih ahsan daripada hukum yang ada sekarang ini. Sehingga kalau ada orang punya hati seperti itu, dia akan punya niat untuk memperjuangkannya, ya, untuk menggolkannya, ya, sampai Allah bukakan kesempatan tersebutnya. Dan insyaallah taala itu juga baik bagi setiap orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman pun, ketika mereka mendapatkan itu, maka mereka akan siap menerima hukum-hukum tersebut, ya. Taib, ini ikhwati jazakumullah beberapa perkara yang kita singgung, ya. Ya, karenanya di sini secara tegas bab ini menjelaskan bahwa orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah itu ada 2 tadi, yang terkena kepada hukum negatif atau hukum balasan di akhirat. Yang pertama, orang yang menyampingkan hukum Allah dengan keyakinan bahwa hukum Allah itu baik, tapi karena hanya ingin kenikmatan-kenikmatan dunia ini, jabatan, harta, dan sebagainya yang ingin di dunia ini, sehingga dia menyampingkan hukum Allah, maka ini orang yang akan menderita nanti di dunia ini maupun di akhirat, ya. Dia akan kena musibah di dunia ini dan di akhirat. Yang kedua, ya, orang muslim mungkin mengaku sebagai orang beriman, tetapi dia justru mengatakan Islam, hukum ini sudah ketinggalan zaman dan sebagainya, ya. Tetapi hukum yang dibuat oleh manusia lebih baik untuk diterapkan, ya. Hukum di penjaranya pencuri itu lebih baik dari potong tangan dan sebagainya, ya, sehingga dia tenang hatinya, bahkan mendukungnya, memperjuangkannya hukum-hukum tersebut, maka mereka ini kafirun, hukumnya kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam. Inilah ikhwati jazakumullah beberapa perkara yang bisa kita jelaskan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kita diberikan kekuatan untuk bisa membahasakan bahasa syariat ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu terbuka hatinya menerima hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala ini dan meninggalkan hukum-hukum selain Allah ta'ala. Karena harus diyakini sebab kerusakan di muka bumi ini adalah maksiyah, kemaksiatan. Tidak ada 2, al-jahlu, kebodohan, yang kedua al-maksiyah, kemaksiatan. Al-jahlu berarti memang tidak punya ilmu, orang yang tidak belajar, ini akan menyebabkan kerusakan. Yang kedua, orang yang belajar tapi meninggalkan ilmunya. Dia sudah tahu tapi dia meninggalkan ilmunya. Inilah 2 musibah yang menimpa di dalam kehidupan manusia yang menyebabkan mereka mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat, ya. Taib, ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang keliru dan yang salah, mohon dinasihatkan kembali kepada saya, ya. Mudah-mudahan apa yang baik kita amalkan dan kita perjuangkan sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.